Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Yuli kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini pendampingan keempat Ya Bu. Dalam pendampingan keempat, tema pendampingannya itu adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Ya, kemudian fokusnya dalam pendampingan ini yaitu observasi kelas. Observasi kelas CGB untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian ASE, ya. Nah, kemudian di samping itu juga tujuan yang kedua adalah penilaian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, jadi nanti ada kayak supervisi, gitu ya, masuk kelas. Bagaimana Bu Yuli ini dalam penerapannya modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah berpusat pada murid. Nah, itu. Nah, kemudian yang kita bahas pada PI 4 ini ada 3 ya, ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah observasi atau pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga pasca observasi. Kemudian Mbak Yuli, gimana untuk menghadapi anak-anak nanti pas observasi sudah disiapkan semua perangkat? Sudah. Kalau untuk kebutuhan anak, untuk itu sudah ada pengelompokan. Anak yang sudah bisa baca baru banget lancar, sama masih mengenal huruf. Kemudian juga nanti untuk kan ada kerja kelompok Bu. Kerja kelompok berdasarkan minat mereka. Jadi ada yang bermain puzzle, ada juga yang mewarnai. Itu alat-alatnya sudah disediakan, kursi duduk mereka juga sudah diatur tadi itu. Nanti kita tinggal pelaksanaannya aja. Sudah siap ya, sudah sudah menjiwai apa yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan sebelum pendampingan keempat ini, alhamdulillah Yuli mulai mencoba sih Bu, mencoba untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari dari modul 2, khususnya modul 2.3, yaitu tentang pembelajaran sosial emosi. Kemarin Yuli juga udah sempat bikin tuh yang namanya papan ekspresi. Ternyata anak-anak antusias. Jadi dibikin papan ekspresi itu ada papan yang gambarnya sedih, senang, terus ketawa, terus ada juga yang marah. Nah, kemudian nama mereka itu ditempel di stick. Nah, stick itu nanti mereka taruh di mana mereka posisinya.
keadaan mereka datang sekolah itu lagi bagaimana gitu. Nanti dari situ kita bisa lihat, kita tanyakan. Jadi termasuk di kesadaran diri, mereka mulai mengidentifikasi emosi yang ada di dalam diri dia ketika mereka dari rumah ke sekolah gitu. Nah, itu di pembukaan, di pelajaran di pelajaran juga Yuli mulai menyisip-nyisipkan. Jadi nggak, ini pelajaran sosial emosi nggak disisip-sisipkan, misalkan tentang sila kedua kan, contoh penerapannya saling menolong. Nah, nanti ditanya bagaimana perasaan kamu kalau ditolong, terus kalau kita ditolong tuh kita harus mengucap apa. Jadi dimasukkan juga 4 kata ajaib gitu, tolong, terima kasih, permisi, maaf. Ya, pembentukan karakter juga termasuk juga di budaya positif gitu. Ini mulai diterapkan sedikit demi sedikit. Iya. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Ya. Oke. Kemudian pembelajarannya itu apa? Untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu dengan bermain puzzle dan mewarnai, peserta didik dapat mengetahui penerapan dari sila Pancasila. Jadi bermain dengan bermain puzzle dan mewarnai. Metodenya. Itu metodenya. Kemudian arah pengembangan yang hendak dicapai apa? Arah pengembangannya itu anak itu mampu menyebutkan penerapan dari sila Pancasila. Jadi dari gambar yang disajikan kan, nanti kan puzzle itu membentuk suatu gambar, dan yang mewarnai itu juga gambar dari gambar yang disajikan. Mereka paham, oh ini contoh dari sila kedua atau contoh dari sila ketiga. Kemudian setelah itu mereka juga mencoba untuk bermain peran nanti Bu, mencoba untuk bermain peran sesuai dengan gambar yang mereka dapat. Jadi akan membuat mereka lebih ingat lagi, sudah dilihat terus dikerjakan gitu. Bermain peran, karena memang kebutuhan di kelas Yuli ini anak-anaknya itu NES, audio dan juga visual. Kebanyakan lebih ke bergerak, nah kita bermain peran. Gitu. Kemudian tadi kan anak-anak sudah senang melihat gambarnya, kan melihat gambar burungnya bagus gitu ya. Nah, burungnya bagus, kemudian ada gambar rantai, itu kan anak-anak senang ya lihat gambar-gambar, biasanya begitu. Kemudian strategi yang dipersiapkan Bu Yuli untuk pembelajaran yang nanti pada saat observasi. Strateginya itu yaitu tadi bermain, yaitu tadi bermain puzzle dan mewarnai, kemudian juga bermain peran. Selain mereka mengamati gambar-gambar gitu. Terus bernyanyi juga, nanti ada nyanyi dan bertepuk, pokoknya penuh ekspresi. Seneng dong ya nanti anak-anak. Iya, jadi strateginya itu, jadi lebih ke pendekatan kepada anak dengan strategi yang menyenangkan. Iyalah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang sudah disusun, strateginya bagaimana, model pembelajarannya bagaimana yang sudah diterangkan tadi ya, kayaknya menarik sekali deh. Bikin anak-anak gembira dan senang untuk belajar. Akhirnya anak pingin ke sekolah karena ada pembelajaran tadi ya, yang harus mengamati gambar, kemudian menyanyi. Nah itu kan memang anak-anak yang diharapkan itu ya. Semoga dengan model pembelajaran dan strategi yang sudah disusun, tujuannya akan tercapai. Gitu ya. Itu saja Bu Yuli pada saat pra observasi. Selanjutnya kita masuk kelas ya. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini?
Tadi sudah sarapan sehat ya? Siapa yang bawa sayur sama buah? Ya. Kiena bawa sayur apa? Bayam. Buahnya? Siapa lagi? Rahmi apa? Bawa sayur apa tadi? Bayam. Sama buahnya? Jeruk. Oke. Semuanya habis? Habis. Terus habis itu tadi kamu pramuka ya? Iya. Gimana pramukanya, seneng nggak? Ya, nah selesai pramuka sekarang belajar sama siapa? Sama Bu Yuli. Sama Bu Yuli. Kalau belajar sama Bu Yuli harus duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Kalau kau mau lewat bilang apa? Kalau kau mau lewat, apa yang kau ucapkan? Kalau kau mau lewat bilang apa? Kalau kau buat salah bilang apa? Kalau kau buat salah bilang apa? Kalau kau buat salah, apa yang kau katakan? Kalau kau buat salah bilang apa? Kalau kau dapat hadiah bilang apa? Kalau kau dapat hadiah bilang apa? Kalau kau dapat hadiah, apa yang kau ucapkan? Kalau kau dapat hadiah bilang apa? Kalau kau butuh bantuan bilang apa? Kalau kau butuh bantuan bilang apa? Kalau kau butuh bantuan, apa yang kau katakan? Kalau kau butuh bantuan bilang apa? Oke. Wah, ini tadi 1B. Ini udah ada yang isi belum tadi? Kok nggak ada ini? Tadi Bu Yuli lihat sudah diisi. Oke, yuk. Kalau gitu, siapa yang hari ini senang? Ya, Maulana sini, Maulana. Hari ini Maulana senang kenapa? Hari ini Maulana mau bercerita dulu nih. Hari ini Maulana senang kenapa? Karena apa ya? Kenapa? Ketemu Bu Yuli ya? Karena hari ini mau ketemu Bu Yuli. Hah? Karena apa? Karena ketemu Bu Yuli, katanya hari ini senang. Oke, tepuk tangan buat Maulana. Siapa yang hari ini tersenyum? Hah? Rahmi, sini. Hari ini Rahmi tersenyum kenapa? Bu Yuli mau tahu nih. Hah? Kenapa? Tersenyum kenapa? Cerita ke teman-teman hari ini tersenyum apa? Karena pramuka. Karena pramuka. Oke, tepuk tangan buat Rahmi. Hari ini ada yang tertawa tidak? Razi kenapa? Sini Razi. Tertawa kenapa? Karena lucu. Tadi pramuka lucu. Kamu belajar apa tadi pramuka? Hah? Oh, bercanda. Oke. Tepuk tangan buat Razi. Oke. 1B. Sekarang tarik nafasnya. Sambil angkat tangannya. Tarik nafasnya dalam-dalam. Keluarkan. Sudah lebih tenang? Sudah lebih tenang? Ya, lagi. Tarik nafasnya. Keluarkan. Sudah lebih tenang? Tepuk 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Siapa satu anak baca keyakinan kelas? Yang keras, ayo Rahmi. Yang lain ikuti ya. Ayo Rahmi, baca keyakinan kelasnya. Yang lain ikuti. Keyakinan kelas. 1. Masuk dan keluar kelas tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan
Ayo lanjut Rahmi. Ayo. Nanti 5, ayo. Terhadap teman. 5. Empati Terhadap teman. Ya, oke. 6. 6. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Ya, silakan duduk. Siapa yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pendidikan Pancasila. Tunjuk tangan. Yang ingat? Yang ingat? Kiana, apa? Tentang apa tuh yang ada di atas biru? Tentang apa? Tentang apa? Garuda Pancasila. Sama apa lagi? Yang ada tepuk-tepuknya. Iya, bintang itu apa? Betul, kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. 1. Sekarang Bu Guru mau tanya. Oke. Apa ini? Apa ini? Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia. Di Garuda Pancasila ini ada hitungannya. Hitungan apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Coba. Tepuk Garuda Pancasila. Sayap 17. Leher 45. Ekor 8. Pangkal ekor. Oke, masih ingat? Ya, lalu di tengah-tengahnya ada apanya? Ada 5 simbol Pancasila. Oke, sekarang siapa yang mau bercerita simbol ini? Siapa yang mau bercerita hari ini? Hah? Siapa? Hah? Razi, ayo Razi. Bercerita. Ya, dah cerita. Mana simbol pertama? Ini ya ke teman-teman. Teman-teman, ini simbol pertama. Apa lambangnya? Hah? Bintang. Bintang. Terus yang kedua rantai. Rantai. Terus yang ketiga pohon beringin. Terus keempat kepala banteng. Terus kelima tadi. Oke, tepuk hebat buat Razi. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, sekarang ada apa ini? Bintang. Oke. Afkar, bintang simbol sila keberapa? 1, pintar. Yang berikutnya ada apa ini? Hah? Rantai. Rantai sila-sila keberapa? Berikutnya bisa rantai kira-kira apa? Apa? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Benar, benar nggak? Pohon beringin. 4. Duduk dulu nanti sebentar. Yang keempat apa? Kepala banteng. Simbol sila keberapa? Terus sudah bisa? Siapa yang belum paham? Nah, sudah ngerti, berarti sekarang kita akan bermain puzzle dan mewarnai. Siapa mau? Ya, duduk yang rapi. Jadi, hari ini kita belajar tentang penerapan
simbol-simbol Pancasila. Siapa yang masih ingat? Simbol pertama tadi apa? Bunyinya apa? Bunyinya 1, 2, 3. Ketuhanan. Contohnya apa yang kita lakukan yang sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa? Apa? Nabila kemarin beribadah, betul. Apalagi? Ngaji, betul. Berdoa sebelum makan, sesudah makan, apa? Betul. Oke, sekarang bunyi sila kedua apa? Sama-sama. Bunyinya, bunyi. Apa bunyinya? Iya. Kira-kira apa contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua? Ayo kemarin siapa ingat? Apa Res? Bermain bersama, betul. Terhadap orang yang tidak mampu kita harus bagaimana? Menolong. Oke, sekarang yang ini bunyinya apa? Ini sila keberapa? Persatuan Indonesia. Apa contoh sikapnya? Ya, hidup rukun boleh. Siapa lagi? Apa? Betul. Jangan bertengkar. Apa lagi? Jangan marah-marah. Terus? Ya. Terus kita harus cinta apa? Cinta Indonesia. Ya, jadi pakai produk Indonesia. Contohnya apa produk Indonesia? Ayo Asmi. Contohnya apa? Pakai baju batik. Oke, sekarang ini. Apa bunyinya? Siapa empat? Kerjakan. Betul. Apa contohnya? Bermusyawarah. Terus bilang, Bu, menurut aku kayak begini, Bu. Berarti mengungkapkan apa? Mengungkapkan pendapat. Kalau mau mengungkapkan pendapat harus sopan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Angkat tangan. Terus menghormati. Oke, yang kelima. Mana ya yang kelima? Ini apa? Ya, bunyinya. 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 Keadilan. Contohnya, siapa yang tahu contohnya? Sila kelima. Contohnya apa? Gotong royong, pintar, bagus. Kalau kamu dapat makanan, ngebaginya harus apa? Harus apa? Harus adil, betul. Ya, oke. Itu contoh sila kelima. Ya, yang duduk Rati, Bogoro kasih LK-nya. Siapa mau kelompok 1 mana? Nih, kelompok 1 puzzle. Kelompok 2 puzzle. Ayo, bareng-bareng. Iya, kamu warnanya sebelah situ. Di dalamnya ada puzzle disusun. Ini bareng-bareng per kelompok. Ayo, siap. Ya, ini puzzle sebelah sini. Ayo kerjakan. Ya, itu puzzle. Sama-sama kolaborasi. Bekerja ini ada di guru ambilin.
sekarang kita mau presentasi. Ya, Bu Guru mulai dari kelompok 1. Nah, ayo kelompok 1 maju. Yang lain perhatikan temannya. Semangat. Tepuk lebih semangat. Ibunya lagi ngeliatin anaknya. Anaknya lagi ngapain? Lagi main. Ini ada uang. Uangnya dimasukin kemana itu? Celengan. Berarti dia lagi nyelengin uang. Nanti siapa di sini yang suka nyelengin uang? Siapa yang suka nabung? Nah, artinya kamu sudah mengamalkan sila keberapa kalau nabung? Nabung sila keberapa? Menabung sila keberapa? Adilan sosial. Berarti sila keberapa? Kelima. Oke, yuk. Sekarang bermain peran. Siapa yang mau jadi ibunya? Siapa yang mau jadi anaknya? Nah, ini kelompok ini. Aftar jadi ibu. Adrian jadi anak. Nah, terus Aftar bilang ini, yuk Adrian, kamu harus rajin nabung. Terus kamu cemplungin uangnya nih, Bu, aku nabung. Adrian, ayo Adrian, kamu harus apa? Nabung. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 4 sini maju. Kelompok 4 mau presentasi. Siapa yang mau cerita ini kegiatannya lagi ngapain? Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab dong. Ya, Amel. Teman-teman, ini gambar apa ini? Orang sedang bermusyawarah, berdiskusi. Ini sila keberapa? 5. Hah? Bermusyawarah, berdiskusi. 4. Betul, sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh Amel sama Maulana sama Aska ceritanya lagi berdiskusi, lagi bermusyawarah. Bermusyawarah misalnya mau apa? Mau belajar di rumah siapa? Ngomongnya gimana musyawarah? Ya, ayo. Aska, nanti ngerjain PR di rumah kamu. Aska setuju gak? Setuju. Setuju. Kamu? Setuju? Setuju. Ini namanya apa tadi? Bermusyawarah. Pengamalan sila keberapa? 4. Keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbolnya? Kepala banteng. Iya, kepala banteng. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok ini Bu Guru pilih. Ayo. Berikutnya Bu Guru pilih yang rapi lagi, kelompoknya yang maju. Makanya rapi. Ayo, kelompok ini. Ya, assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang mau ngomong? Rafif, ini gambar apa? Ceritain. Gambar? Siapa mau cerita? Bu Guru kasih mic-nya. Ini adalah gambar kegiatan. kegiatan Apa? Kegiatan apa, lihat? Apa teman-teman? Ini sama-sama kegiatan apa? Ini kayak begini apa? Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Ayo, benar kok temannya ini. Contoh sila keberapa itu? Contoh sila keberapa? Berdoa sebelum makan. Keberapa? Oh, bukan.
yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila keberapa itu? Ke-1. Contohnya apa tadi ini? Berdoa sebelum makan. Oke, sekarang bermain peran. Kamu lagi anaknya. Ayo sebelum makan kita berdoa dulu. Ayo. Sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doa makan? Tepuk tangan buat kelompok berapa ya, Bu Guru lupa. Kelompok 5. Kelompok yang rapi lagi. Yang rapi lagi adalah Kiana, kelompok Kiana, maju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik. Ya. Dah, Kiana mau cerita. Ini gambar apa, Kiana? Gambar apa? Anak yang sedang mengantri. Kalau mengantri berarti kita menghargai orang lain, tidak? Kalau mengantri kita menghargai orang lain, tidak? Ya. Menghargai berarti termasuk sila keberapa? Kedua. Apa bunyi sila kedua? Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan Yang adil dan beradab. Oke, sekarang nyontoin kamu lagi ngantri. Ya. Nah, nih, Kiana jadi bu gurunya. Fabian sama Azki lagi ngantri. Oh, bu guru antri. Antri, Salim. Harus antri ya. Iya. Oke, tepuk tangan buat kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, berikutnya yang duduknya rapi. Kelompok Rahmi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahmi cerita. Ini gambar apa? Orang naik sepeda. Terus dengar ya, Rahmi lagi cerita. Ada orang naik sepeda. Terus jatuh dibantuin. Pengamal sila keberapa membantu orang lain? Kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Oke, sekarang siapa ya? Siapa yang mau jatuh? Terus siapa yang mau nolong? Rahmi jatuh. Ditolong kuat ya? Kuat ya nolong Rahmi nih. Rahmi jatuh. Ya, Rahmi. Siapa yang hari ini senang? Kiana sini. Kenapa senang? Karena belajarnya seru. Kenapa? Karena belajarnya seru. Oke, tepuk tangan buat Kiana. Ya, nih. Oke, sekarang siapa? Ini yang paling penting nih. Bu Guru nanya, Bu Guru kasih candy, permen. Tapi makannya nanti pulang sekolah. Sekarang dengarkan pertanyaannya. Suara Bu Guru akan pelan. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas, pembelajaran Bu Juli di kelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir pendampingan ya. Oke. Kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Oke. Apa yang sudah baik
dan yang perlu Bu Yuli perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi? Kalau menurut Yuli sih Bu ya, yang udah baik, alhamdulillah tadi anak-anak sudah mulai mengidentifikasi perasaannya lewat papan ekspresi. Nah, itu di kegiatan awal. Kemudian anak-anak juga antusias, semangat mengikuti ice breaking, apalagi ketika mereka bermain puzzle dan mewarnai, mereka antusias. Saking antusiasnya memang ada yang jadi kurang tertib, kayak mereka malah duduk di meja gitu tadi karena tadi mau ini antusiasnya gitu. Nah, terus saat bermain peran, alhamdulillah juga anak-anak antusias bermain peran, bisa memerankan. Pokoknya tadi alhamdulillah lancar, berjalan dengan baik. Anak-anak juga mampu mengingat pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran hari ini, yaitu penerapan sila-sila Pancasila. Kemudian di akhir pembelajaran juga mampu menyimpulkan, walaupun anak-anak belum mampu menyimpulkan secara lengkap, itu hanya sepatah dua patah kata. Menurut Uli yang perlu diperbaiki yaitu pentertiban anak-anak mungkin ya, saat tadi belajar kelompok. Padahal Yuli juga udah keliling gitu ya, namanya anak-anak itu ada juga yang ke kolong gitu. Jadi penertiban aja sih, penertiban saat belajar kelompok. Belajar kelompok anak-anak ya, supaya tetap tenang di mejanya gitu ya. Dan tadi juga emang belajar kelompoknya udah cewek cowok, satu kelompok itu 4 orang, tapi memang di tempat itu aja belum moving gitu. Oke. Kemudian sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bu Yuli ya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya. Menurut Yuli untuk pendampingan sejauh ini ya sangat memberikan manfaat ya Bu, karena kita bisa konsultasi dengan pengajar praktik kita, terus tentang apa sih yang harus kita siapkan, nanti pelaksanaannya bagaimana, kita bisa konsultasi terlebih dahulu. Apalagi tadi sebelum kita di observasi pun kita melakukan yang namanya percakapan pra-observasi. Jadi itu memberi motivasi juga untuk saat kita nanti di observasi gitu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Hal-hal yang menurut Yuli perlu diperbaiki untuk kedepannya terkait dengan pendampingan kali ini, yaitu pada sesi observasi tadi, untuk ketertiban anak-anak aja yang saat belajar kelompok gitu, saking antusiasnya pakai topinya terbalik, terus ada yang duduknya jadi di meja karena biar lebih dekat gitu ya. Iya, biar lebih dekat karena kan satu LK itu tadi dikerjakan bersama-sama. Dan anak-anak tuh mulai kelihatan karakternya di belajar kelompok itu. Iya, pada pengen nempel semua ya. Terus karena emang tipikal anak kelas 1 adu-aduan, Bu aku ini, Bu aku ini, jadi masih belum terlalu tertib ketika mereka belajar kelompok. Tapi memang ini awal mereka belajar kelompok, baru awal gitu. Di awal kan memang mereka individu, sekarang ditemukan dalam kelompok, jadi mulai mengenal karakter teman-temannya, mulai bisa belajar menghargai, berempati dan sebagainya. Iya. Jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi ini ya. Terus Ibu ingatkan ya, Bu Yuli untuk menyiapkan diri untuk pendampingan individu kelima. Iya Bu. Ya. Nah, kemudian aktivitas persiapan apa saja, yaitu kelengkapan bahan yang harus disiapkan CPP untuk PI 5 adalah 1, mengajak 1 orang rekan ya untuk dibimbing dan di coaching pada PI 5. Iya, Bu. Sudah siap. Alhamdulillah Alamin, Bu Yuli, hari ini kita sudah selesai pendampingan
4 sudah melaksanakan observasi, berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses ya. Iya Bu. Oke. Nah, jangan lupa nanti diimbaskan ke teman-teman. Iya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.